Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba harga Pertamax melonjak dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Coba Anda bayangkan. Oke, mungkin cuma Pertamax saja yang naik. Tapi tunggu dulu, di saat yang sama, pajak kendaraan juga makin tinggi. PPN 12% nempel di setiap liter, termasuk PBBKB provinsi. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari semua ini? Apakah pemerintah, Pertamina, atau ada yang lebih licik di balik layar? Ini bukan soal harga bensin. Ini soal dompet masyarakat kecil yang makin tipis, sementara seseorang di luar sana makin gemuk. Oke, mari kita buka fakta-fakta yang bikin perut kita menjadi mual. Pertama, BBM non-subsidi Pertamax resmi naik per 10 Juni 2026. Dari 12.300 ke 16.250. Naiknya hampir 32% dalam sekali jalan. Pertamax Green dari 12.900 ke 17.000. Itu artinya kalau Anda biasa mengisi 15 liter, Anda harus mengeluarkan tambahan 60.000 lebih per pengisian. Tapi tunggu, ini baru permulaan. Karena di atas harga pom bensin itu sendiri ada 3 lapisan pajak yang nempel di setiap tetes BBM yang masuk ke tangki Anda. Mari kita lihat pertama, PPh pasal 22. Dipungut langsung dari produsen, tarifnya 0,25% sampai 0,3% dari penjualan. Kedua, PPN 12%. Ketiga, PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang tarifnya bisa sampai 10% dan ini masuk ke kantong pemerintah provinsi. Jadi, setiap kali Anda isi bensin, Anda tidak cuma bayar harga minyak, Anda bayar 3 kali pajak dalam satu transaksi. Bayangkan, Anda beli kopi, terus dipajak 3 kali. Benar-benar tidak masuk akal. Nah, ini yang mungkin akan membuat otak kita tambah pusing. Di saat yang sama, pemerintah dengan tegas menyatakan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Menkyu Purbaya menyampaikan anggaran cukup, defisit terjaga di 2,9% dan ada bantalan fiskal sekitar 420 triliun. Menteri ESDM Bahlil juga menyatakan stok aman, ICP masih di bawah asumsi, jadi subsidi tetap jalan. Tapi pertanyaannya, kalau anggaran aman, kenapa BBM non-subsidi naik drastis? Kenapa harga minyak dunia yang katanya masih terkendali malah bikin harga Pertamax melesat 32%? Jawabannya ada di satu kata, yaitu formula. Pertamina bilang penyesuaian ini sesuai formula yang ditetapkan pemerintah. Tapi formula apa yang bikin harga naik 32% dalam sekali jalan, padahal harga minyak dunia tidak melonjak 32%? Siapa yang menulis formula itu? Dan mengapa formulanya selalu menghasilkan angka yang naik? Oke, sekarang kita masuk ke inti pertanyaan. Siapa yang diuntungkan? Pertama, pemerintah. Pajak BBM itu sendiri sumber pendapatan besar. PPh 22, PPN 12%,
PBBKB 10%. Semuanya masuk ke kas negara dan daerah. BBM makin mahal, dasar pengenaan pajak makin besar, pendapatan pajak makin gemuk. Jadi ya, pemerintah untung. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih menarik. Kedua, Pertamina. Mereka yang memegang monopoli hampir total. Mereka yang tentukan harga. Mereka yang punya kilang, punya SPBU, punya distribusi. Naikkan harga non-subsidi sama dengan margin makin tebal. Tapi apakah itu semua masuk ke kas negara sebagai BUMN? Atau ada yang nyelip ke kantong lain? Yang ketiga, dan ini yang paling licik, spekulan minyak global. Harga minyak mentah dunia memang naik akibat konflik di Timur Tengah. Tapi ingat, Vietnam menghapus pajak lingkungan sementara. Polandia motong PPN dari 23% menjadi 8%. Australia potong cukai 50%. Mereka semua berusaha melindungi rakyatnya. Bagaimana dengan Indonesia? Pajak tetap jalan, harga tetap naik. Jadi, siapa yang diuntungkan? Jawaban sebenarnya sistemnya sendiri. Sistem di mana rakyat bayar 3 kali pajak, BUMN bebas tentukan harga, dan pemerintah bilang semua aman, sementara dompet rakyat makin kering. Tapi yang paling nyesek, dampak dominonya. Ongkir naik, harga sepangko naik, biaya produksi naik, semua karena BBM naik. Dan yang paling kena bukan orang kaya yang isi Pertamax di mobil mewah mereka, tapi tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling yang hidupnya bergantung pada setiap liter bensin. Mereka tidak punya pilihan buat pakai mobil listrik. Mereka nggak bisa pindah ke transportasi umum yang memadai. Mereka cuma bisa terima, bayar, dan berharap besok masih bisa makan. Jadi, BBM naik, pajak mencekik, dan yang diuntungkan bukan Anda, bukan saya, bukan rakyat biasa, tapi sistem yang terus membesarkan dirinya sendiri di atas keringat kita. Terima kasih, jangan lupa isi bensin sambil menghitung berapa pajak yang Anda bayar. Sampai jumpa di episode berikutnya.